Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Satika, NIM 20230521555. Saya Kaderia Satika, NIM 20230522094. Saya Sasuka Suhanifah, NIM 202305215. Saya Adi Sucipto, NIM 202305204. Saya Vera Nanda Sastra dengan NIM 20232000568. Saya Rini Syakira, NIM 20230522148. Saya di sini kita kelompok saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Pengertian HAM, dalam dunia ini setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya, dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia, yaitu HAM. Dengan adanya HAM, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindung dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Manusia yang terlindung dari berbagai macam hal yang bisa merugikan dirinya, perampasan, penganiayaan, dan lain-lain, akan membuat kehidupannya menjadi lebih bebas dan tak merasa ada tekanan. Dengan kata lain, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa akan memiliki kehidupan yang lebih layak karena adanya HAM. HAM itu sendiri mulai dideklarasikan secara universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948 atau sekitar 3 tahun setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Deklarasi HAM yang sudah dikumandangkan dan disepakati antar bangsa, maka setiap negara yang menjadi anggota PBB harus menghormati, menghargai, dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Penegakan terhadap HAM harus dijunjung tinggi agar setiap negara dapat berkomitmen untuk memajukan kehidupan manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Singkatnya, HAM sudah menjadi komitmen bersama bagi seluruh masyarakat antar negara. Hak manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. 1. Peter R. Baird dalam buku dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter R. Baird mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. 2. Johan Locke berbicara tentang hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama Johan Locke. Johan Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hal-hal yang diberikan Tuhan yang untuk manusia yang berdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi hidup. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat ini, HAM yang tidak bisa dibagi memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik dan ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu lainnya. Pada dasarnya, hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak dasar untuk berkembang hidupnya. Dengan deklarasi umum hak asasi manusia, maka masyarakat di seluruh dunia sudah semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini perlu dilakukan agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak. Di Indonesia, hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana
di dalam undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dan lambang perlindungan HAM. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menjunjung tinggi HAM. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.